wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Ya. Selesai. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu absen dulu ya. Ahmad hadir, oke. Dani hadir. Dito, Rifki, Anissa, Indri, Lisa, Indro hadir. Ya, sepertinya hadir semua ya. Pada semangat-semangat semua ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang konsep usaha dan pesawat sederhana. Kalian sudah paham kan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa pohon itu bisa bertambah tinggi dan besar? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, Anissa coba. Baik. Yang lain? Coba Indro. Enggak, siapa? Difki. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi gini ya, pohon itu bisa bertambah tinggi dan besar itu dikarenakan sel-selnya itu terus aktif membelah diri. Nah, kemudian sel-sel tersebut akan berkumpul, kemudian mempunyai struktur, bentuk, fungsi yang sama yang disebut dengan jaringan. Gimana? Paham sampai sini? Nah, kalau begitu, apa saja ya jaringan yang ada pada tumbuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba yang lain. Angkat tangan. Oke. Difki lagi. Oh, Indro, ternyata Indro ya. Silakan. Ya, ada yang lain? Baik. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu jaringan? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Nah, sudah tahu kan? Jadi jaringan pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama itu jaringan epidermis. Yang kedua itu jaringan apa? Coba. Ya, pengangkut. Yang ketiga, jaringan penyokong. Yang keempat apa? Ayo. Jaringan parenkim. Yang selanjutnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali ya, Indro. Jaringan meristem. Baik. Jadi coba kita ulang lagi kelima jaringan yang ada di tumbuhan itu ya. Yang pertama itu kan ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Kemudian ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu berdinding tebal sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Yang ketiga ada jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan ini mengisi ruang antar jaringan. Yang keempat ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini sebagai pengangkut zat. Nah, terdapat apa coba? Ya, terdapat xilem dan floem.
Yang selanjutnya ada jaringan pelindung atau apa? Iya, betul ya, epidermis. Nah, jaringan ini berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Udah pinter ya semua? Kemudian kita akan masuk ke bagian daun. Nah, daun sendiri, ada yang tahu daun itu apa? Iya, daun yang ada di pohon ya. Nah, daun sendiri itu merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga fungsi daun sendiri itu sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Struktur jaringan yang menyusun daun terdiri dari lapisan sel. Dari permukaan atas ke bawah, urutan jaringan daun adalah sebagai berikut ya. Nih, ada di samping ya. Ada epidermis atas, ada parenkim palisade atau jaringan tiang, parenkim spons atau jaringan bunga karang, dan epidermis bawah. Nah, pada proses fotosintesis ini akan membentuk glukosa atau molekul gula dan oksigen atau O2. Jadi fotosintesis itu banyak terjadi di bagian yang mengandung klorofil ya. Nah, bagian tersebut paling banyak terjadi di jaringan palisade. Nah, tadi kan tumbuhan yang melakukan fotosintesis itu syaratnya memiliki klorofil kan. Nah, selain memiliki klorofil, fotosintesis juga dibantu oleh cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu merupakan suatu energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai teknologi juga. Nah, jadi teknologi pemanfaatan dengan cara penyerapan energi panas dari cahaya matahari tersebut itu bisa disebut sebagai pemanfaatan energi surya secara aktif. Jadi banyak Nah, yang selanjutnya ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini terinspirasi dari bunga kaktus. Sensor cahaya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah untuk mengubah energi dari foton menjadi elektron. Jadi idealnya kalau satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Nah, sensor cahaya sangat luas ya penggunaannya. Salah satu yang paling populer itu ada di kamera digital. Kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin. Ya, selesai. Nah, demikian ya pertemuan kali ini. Semoga kalian tambah paham apa itu struktur dan fungsi jaringan. Nanti kita akan bertemu selanjutnya pada materi yang selanjutnya. Ya, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.